Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Helen Ananda Sahyudin 2050655, Nurwulan 2050659, Sophia Rahmatillah Izati 2050673, Cindy Regina Priscilia 2050670 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran problem-based learning. Pengertian model pembelajaran based learning. Problem-based learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada model problem-based learning bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan. Permasalahan dalam problem-based learning menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. Langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, memberikan orientasi mengenai permasalahan kepada siswa. Perilaku guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan penting, dan memotivasi siswa agar dapat terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa agar dapat melakukan penelitian. Perilaku guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, membantu siswa melakukan investigasi secara mandiri dan kelompok. Perilaku guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, serta mencari penjelasan dan solusi. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan ekshibit. Perilaku guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat seperti laporan, rekaman video, serta model-model. Membantu siswa untuk menyampaikannya kepada orang lain. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses-proses dalam mengatasi masalah. Perilaku guru yaitu membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya serta proses-proses yang mereka gunakan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, ada kelebihan problem-based learning. Ada 9 kelebihan, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang kelima, mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Keenam, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Yang ketujuh, melatih peserta didik terampil mengelola waktu. Yang kedelapan, melatih peserta didik dalam pengendalian diri. Dan yang terakhir, membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, kekurangan problem-based learning. Ada 4 kekurangan, yaitu yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok problem-based learning sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak untuk sekolah menengah.
Tujuan model pembelajaran problem-based learning. Tujuan yang ingin dicapai PBL adalah kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi dan secara empiris dalam rangka menemukan sikap ilmiah. Berikut ini beberapa tujuan 3 model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, ada mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dengan proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi di dunia nyata. Yang kedua, belajar berperan orang dewasa, PBL juga dimaksudkan untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi berkehidupan nyata dan belajar berperan penting yang biasa dilakukan. Pembelajaran ini penting untuk membatasi kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Memiliki elemen-elemen belajar magang yang mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga dapat memahami peran di luar sekolah. Yang terakhir, keterampilan untuk belajar mandiri, guru yang secara terus-menerus membimbing siswa secara mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan dengan mendorong siswa mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah nyata yang dirumuskan oleh siswa sendiri. Maka diharapkan siswa dapat belajar menangani tugas-tugas pencarian solusi itu secara mandiri dalam kehidupan kelak. Ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Model pembelajaran PBL berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin atau tematik. Meskipun secara umum, model pembelajaran berdasarkan masalah yang umumnya berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, atau ilmu sosial. Namun, masalah-masalah yang diselidiki telah benar melalui proses pemilihan sehingga benar-benar nyata dalam pemecahannya. 3. Pendidikan autentik dalam model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL berdasarkan masalah yang mengharuskan setiap siswa melakukan penyelidikan autentik dalam rangka mewujudkan penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berbentuk laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Yang kelima, model pembelajaran PBL, melatih kolaborasi dan kerjasama. Pembelajaran yang berlandaskan permasalahan yang dicirikan oleh siswa yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya secara langsung atau di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.